Pesan yang ingin disampaikan dengan melakukan safari ke pasukan elit itu. Presiden Joko Widodo belakangan getol bertemu dengan tokoh politik. Sebelum demonstrasi 4 November, Presiden mendatangi Prabowo Subianto di Hambalang. Mereka tampak santai saat melakukan diplomasi sambil berkuda. Agenda safari ini semakin gencar setelah demonstrasi 4 November. Bahkan Presiden secara bergiliran berkunjung ke sejumlah kesatuan elit di kepolisian dan militer. Pada 10 November, Presiden bertandang ke Cijantung. Ini adalah markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI. Kopassus adalah pasukan elit TNI yang disegani. Keesokan harinya, 11 November 2016, Presiden Joko Widodo menyambangi markas Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri di Kelapa II, Cimanggis, Depok. Brimob adalah kesatuan elit Polri. Setelah dari Brimob, Presiden mampir ke markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 4 hari berselang, Presiden Jokowi pergi ke Bandung. Di kota Paris Van Java ini, Presiden menyambangi markas Korps Pasukan Khas atau Paskhas TNI Angkatan Udara. Saat berkunjung ke pasukan Baret Jingga ini, Presiden antara lain didampingi Panglima TNI dan Menko Polhukam. Apa arti safari Presiden Jokowi ke pasukan elit Polri dan TNI? Ya, dan saat ini Hermawan Sulistyo, peneliti senior LIPI juga sudah bergabung bersama kita. Pak Hermawan, langsung saja kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Kira-kira begini, yang ganggu kalau ada tentaranya, tentaramu saya yang pegang loh, kan gitu. Nah, artinya apa? Ini proses politik ini kan lagi rame nih, soal makar apa segala macam. Nah, seluruh sejarah modern Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari kaitan dengan tentara, ya, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Nah, ini kayaknya pesannya jelas. Ini tentara aktifnya saya masih kendalikan, no. Presiden itu panglima tertinggi TNI. Meskipun tidak ada instrumen operasional yang bisa memerintahkan segala macam, gitu. Dan core krem de la kremnya tentara itu sudah pasti pasukan khusus. Ada isu di luar sebetulnya yang mengatakan bahwa mungkin ada perpecahan sebetulnya sehingga ini harus disatukan kembali. Ya, karena yang punya kekuatan untuk melakukan makar itu kan ada yang menghitung ini situasi sudah seperti 65. Saya bilang enggak. Itu situasi seperti 65 itu buat yang baca sosmed, internet. Kalau nggak baca sosmed nggak ada itu. Kenapa? 65 itu konsolidasi power khususnya di tentara itu belum selesai, sehingga meskipun presiden itu panglima tertinggi, dia tidak bisa memerintahkan. Bahkan ini tidak sama persis dengan tahun 98, ya. Ketika Gus Dur sebagai panglima tertinggi mengendalikan, lalu dipikir ada instrumen-instrumen untuk bisa mengendalikan langsung dengan mengangkat Pangdam, meminta si ini si itu segala macam, rontok juga gitu. Sekarang ini kan enggak, Jokowi malah tidak pernah menyentuh aspek-aspek yang itu gitu, aspek-aspek yang bisa menjadi corporate-nya tentara, nggak ada. Nah, malah sebaliknya, saya bilang tentara ini potensinya luar biasa. Saya ngomong real politik ya, saya tidak ngomong mengenai ideal politik yang ideal, bahwa pemerintahan sipil itu harus kebijakan-kebijakannya sipil dipisahkan buat berfungsi militer. Ya. Kalau kita ngomong real politik, potensi tentara yang besar ini nggak dikasih mainan ini. Dan semua diambil polisi. Sekarang ini semua dirjen diambil polisi, semua jabatan diambil polisi. Nah, yang agak repot adalah ini yang saya dengar terakhir. Ketika negara tidak punya duit, semua dipotong, termasuk polisi, termasuk TNI, BIN naik. Satu-satunya institusi yang anggarannya naik. Dan di kepala teman-teman tentara sekarang asosiatif BIN itu dengan polisi gitu. Ya.
Dan ini menimbulkan problem-problem mengenai bukan hanya identity, tapi juga problem-problem mengenai eksistensi. Prof, ini kalau kita melihat banyak sebetulnya politisi yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Gimana Prof lihat? Ya, ini ada dua ya sinyal. Satu, Presiden pernah pidato, ini urusan Ahok, urusan DKI, pilkada, tapi mengapa kok dialamatkan ke saya? Gitu kan. Nah, itu artinya di situ ada satu sinyal bisa ditafsirkan bahwa Pak Jokowi ini Presiden ini merasa jadi sasaran, terganggu dan berbagai gerakan-gerakan yang muncul. Satu, pesan itu bisa atau sinyal itu bisa kita tangkap begitu. Tapi kedua, mungkin Presiden ingin memberikan sinyal pada masyarakat. Pesannya apa? Bahwa dulu yang sangat militan kritik oposisi kepada Presiden Jokowi itu kan dari kubu Gerindra misalnya, dan ternyata dia tunjukkan dengan baik, santai, dengan begitu harmoni. Setidaknya bagi masyarakat ini positif, mengurangi ketegangan. Maka komunikasi Jokowi, komunikasi Presiden ini dalam hal ini cukup baik. Yang berikutnya kemudian berkomunikasi dengan tokoh-tokoh ulama, bahwa yang demo itu gerakan-gerakan dengan simbol-simbol keagamaan, keislaman. Tapi ternyata sekian banyak ulama itu didatangi dan baik. Nah, kalau pesan dan tujuannya itu untuk mendinginkan, meyakinkan masyarakat, hemat saya Presiden berhasil. Bahkan keluyuran, kapan itu jalan-jalan ke BIM, toko buku, makan dan sebagainya itu. Karena Presiden Jokowi ini kan tampil sebagai presiden rakyat. Dia tidak punya partai, tidak mantan aktivis gerakan apa-apa, kan tidak. Dia itu kekuatannya pada presiden rakyat tanda kutip. Nah, kalau itu dijaga dan pesan disampaikan, ini membantu mendinginkan suasana itu. Nah ini menarik sebetulnya Pak Behan, kalau yang disampaikan oleh Prof Komar tadi adalah ini untuk mendinginkan suasana, tapi di sisi lain juga bisa dibaca bahwa ini mencoba untuk cornering, menyudutkan pihak-pihak tertentu yang mau mengambil kesempatan di ketidakstabilan pemerintahan sekarang sebetulnya, bahwa semacam cyber mungkin seperti itu. Ya, saya kira dua-duanya ya, di satu sisi dia mendinginkan suasana, di sisi lain dia memberi pesan kepada siapapun yang berniat buruk itu, kamu tuh kalah kuat sama saya lah, jangan coba-coba gitu ya. Dan itu kan sekaligus memberi pada masyarakat nggak usah khawatir, sebab kita juga jangan lupa ya, misalnya peristiwa terakhir penggulingan presiden itu kan zaman Gus Dur, ya kan, semi begitu. Tapi jangan lupa waktu itu kan sistemnya lain, bukan presiden pemilihan langsung, ya, powernya presiden beda. Sekarang sangat sulit untuk melakukan hal itu, tidak semudah dibandingin di era Gus Dur. Dan saya kira saya setuju dengan Profesor Dr. Kiki ini, kalau di dalam perebutan kekuasaan itu ada momen-momen kritis yang dalam waktu singkat, karena biasanya kan di dalam perebutan kekuasaan tuh teori gampangnya 10% ikut si A, 10% ikut si B, 80% ikut yang menang. Jadi penting memberi pesan langsung, ini pasti menang, supaya yang 80% itu langsung berada ke sana. Nah, kalau sampai dalam bentuk violent fisik, ya yang jagoan ya pasukan elit, karena pasukan elit itu kan pasukan pemukul. Jadi dia ngasih tahu kalau sampai ada momen krisis ini semua pasukan memukul ada di saya. Kamu pun punya pasukan yang besar yang bukan pemukul juga percuma. Nah, karena itu kalau Kopassus, Kopasgat, Marinir itu kan dalam hitungan jam udah bisa jalan. Kalau mungkin kalau Kostrad yang di Cilodong dan di mana itu dalam 1 hari lah paling enggak dia bisa jalan gitu. Nah, itu memberi bilang jangan main-main lah gitu kan. Main-main habis gitu, secara kekuatan nggak ada, diciduk sama polisi, kenalah oleh beliau nih pasar makar, hukuman mati, habis kan. Kita lihat pengalaman di Turki. Turki itu kan momennya dalam momen 1-2 hari itu penting. Nah, yang bisa bergerak dalam tempo 1-2 hari itu pasukan elit. Pak Bekto, kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kepada masyarakat, ingin menunjukkan bahwa pemerintahan itu masih sangat solid, kuat dan segala macam itu sampai tidak? Saya yang pertama melihat sisi legalitas. Tidak ada yang salah Presiden mengunjungi bawahannya. Kita lihat konstitusi UUD 45. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ya, kemudian TAP MPR nomor 7. Bagaimana? Presiden itu atasannya polisi. Undang-undang kepolisian, polisi langsung di bawah presiden.
apanya yang salah dari sisi Tidak ada yang salah legalitas? Ya, ini orang kan menerjemahkan macam-macam gitu. Tidak ada yang salah, dan pesan yang disampaikan beliau-beliau tadi betul. Kamu jangan macam-macam. Ini kendali saya yang secara formal, secara legal, semua itu ada di saya. Meskipun nanti instrumennya, tata cara dan sebagainya melalui Panglima TNI. Ya, dan ingin menyampaikan bahwa masyarakat nggak perlu terlalu khawatir sebetulnya. Kenapa Pak Tito seperti kok membela Presiden Jokowi luar biasa? Memang kewajibannya sebagai bayangkari negara. Kewajibannya itu nomor satu itu. Polisi punya doktrin kerja yang namanya Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya yang sah. Pak Bekto, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, The Health masih akan kembali usai jeda. Desakan demonstran untuk menuntaskan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama sudah dikabulkan Polri. Namun ancaman demonstrasi tetap digulirkan. Lantas kemana ujung dari semua ini? Kita simak sama-sama pernyataan Joko Widodo yang sempat tadi disampaikan oleh Prof. Komar sebetulnya. Saya heran, ini kan urusan DKI lah, kok digesernya ke Presiden, ke saya. Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja, kalau saya sih senyum-senyum saja. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak BHM, ini kalau kita melihat pernyataan dari ini kan sebetulnya bentuk ketidakkhawatiran sebetulnya. Tapi di sisi lain juga dia melakukan kunjungan-kunjungan. Nah ini Pak BHM melihatnya seperti apa? Ya kalau saya lihat tuh dia tahu ada upaya protes masyarakat ya soal Ahok itu, dan menurut dia kan ini kan udah ditanganin, mungkin maksudnya proses hukum sudah, udah dong mestinya kalau betul-betul tujuannya itu udah dong selesai, kok ini malah melebar kemana-mana. Jadi kan praktis pasti ada tujuan lain. Makanya dia pergi keliling-keliling itu, kalau yang punya tujuan lain dia kasih pesen, ukur kekuatan dong kalau mau pakai tujuan-tujuan lain gitu kan. Jadi itu menurut saya dengan gaya santai dia menunjukkan confident. Ini cuman gertak sambel lah kira-kira. Ya seperti yang katanya Profesor Dr. Kiki kan, kalau kita matiin sosmed tuh sebetulnya senang-senang aja nih, kan cuma ributnya di sosmed aja. Ya, nah itu Pak Kiki, ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita melihat demokrasi itu kan sebetulnya memberikan kesempatan bagi siapapun sebetulnya kalau dia memang merasa sanggup. Tapi jangan salah, ada apa yang disebut, nih spesialisasinya dia nih, demokrasi trap. Ya. Artinya? Jebakan demokrasi. Demokrasi kalau dimaknakan suara terbanyak, maka ada kecenderungan demokrasi trap. Misalnya ada 20 orang kita nih, ini dinding warnanya hijau, kita berkomplot 12 orang voting, mari kita sebut nih warnanya merah, jadi merah enggak? Nah, produk itu bisa disebut demokrasi trap, jebakan demokrasi, kalau nilai-nilai demokrasi yang terkandung, yang diperjuangkan itu menjadi dinafikan. Contoh, yang terpilih dari suara terbanyak itu ternyata tidak pluralis. Padahal demokrasi itu mensyaratkan pluralisme, mensyaratkan inklusivitas, bukan eksklusivitas. Jadi kalau yang terpilih yang seperti itu jebakan demokrasi. Pak Kiki, tapi kalau kita melihat demo yang terjadi ini kondisinya seperti apa menurut Anda? Saya khawatir akan ke sana, gitu. Akan ke sana. Tapi saya nggak khawatir kalau saya matikan HP saya 3 hari, nggak ada apa-apa itu. Nggak ada apa-apa, itu yang ribut cuma bapak ngerimutin aja. Jadi kita ini situasi yang menggunakan tekanan-tekanan politik massa. Kalau sebagai Muslim, kami ini orang Islam, saya haji, saya nggak tahu kalau Bambangnya itu pasti kita marah lah kalau benar tersinggung, penghinaan. Problemnya adalah ini pelecehan benar atau tidak, kan gitu. Ini masih diperdebatkan. Orang yang ngedit sekarang ngaku jadi tersangka lagi gitu misalnya. Nah, beyond that ya, sudah melampaui ini. Lalu yang jadi soal adalah ini polisi tidur nih mulai hari ini atau besok, karena apa? Dikasih ke jaksa P21 kan, kalau nggak hari ini besok atau lusa. Selesai dia bisa bilang sudah di jaksa, di mohon sana itu jaksa gitu. Nah, yang agak repot adalah saya lihat di TV, saya nonton lihat fisik pribadi. Loh, kok ada, kalau ulama yang protes, MUI, that's okay lah, still kita masih bisa ngana, terus kita umatnya ikut. Lah kok ada pemain-pemain politik? Ada itu wajah-wajahnya ada semua kok. Semua ini pemain lama.
Nah, itu kalau Kapolri bilang, oh ada aktor-aktor, gitu. Terus dia sebut misalnya Sri Bintang Pamungkas, Amin Rais, Syarwan Hamid kayak gitu, kan ini bermasalah. Ya pertanyaannya adalah apa ini kaitannya gitu. Jadi kalau proses hukum sudah dijalankan, dikasih ke kejaksaan, polisi silahkan pulang aja tidur, tentaranya tidur suruh kerja gitu. Nah, saya senang bahwa ini bola ini kemudian pindah ke kejaksaan. Sebab apa? Sebab kalau yang terjadi itu polisi lawan rakyat, yang rugi itu semuanya masyarakat dan negara gitu. Apapun prosesnya, tapi bahwa kemudian pindah ke sana itu bagus. Nah, yang kedua kaitannya ini dengan gerakan-gerakan ini para demokrasi ya. Misalnya gini, sekarang ini tadi ini saya sholat Jumat di mana-mana ya, kadang saya sengaja, kami ada penelitian ya, itu ada masjid negara, banyak sekali BUMN, tapi khutbahnya nyerang negara habis-habisan gitu. Dan itu nggak terkontrol. Jadi ini memang hal-hal yang apa ya, ide radikalisme, makar dalam bentuk soft makar itu terjadi gitu. Dan itu semakin menyebar. Mereka kan punya jaringan. Kalau menyusun jumlah daftar khotib setahun itu mereka ada punya jaringan, diisi kawan-kawannya. Jadi itu ada hegemoni penelitian itu. Nah, ini apakah mau dibiarkan terus gitu kan? Jadi ini ada satu apa ya? Satu ada politisasi gerakan agama, tapi kedua ada apa, hate speech ya, khutbah-khutbah yang kemudian bukannya mencerahkan, tapi habis dari sholat Jumat itu seakan-akan diajak perang gitu kan. Ya, baik. Pak Bekto, closing statement dari Anda. Ini kira-kira harusnya bagaimana? Saya hadir waktu gelar perkara. 3 anggota Kompolnas yang hadir, Termasuk Pak Bekto ya? ya. Semuanya yang pihak-pihak yang terlibat itu semuanya memberi apresiasi yang tinggi kepada Polri. Tapi itu kan tidak dibahas di media-media itu. Ya. Semua memberi, ada rekamannya, boleh minta ke Mabes Polri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang karena ditanya closing statement adalah polisi tidak boleh ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Ada rambu-rambunya, taati itu rambu-rambunya. Pokoknya ada pelanggaran pidana, apalagi ada makar, tidak boleh ragu-ragu. Termasuk ketika demo yang direncanakan 2 Desember ini terjadi Ya, dan tidak boleh ragu-ragu. Saya yang akan mengawasi, akan memastikan ya, kami dari Kompolnas bahwa polisi profesional mandiri. Oke. Pak BHM, closing statement dari Anda. Kalau saya malah lebih baik polisi nggak usah nunggu tanggal 2, kalau buktinya udah cukup, orang-orang yang melakukan makar tangkap aja, selesai gitu, supaya apa, nggak jadi masalah. Dan bahwa polisi bukan mencegah demo, karena kalau polisi mencegah unjuk rasa, saya sama Kiki pasti malah unjuk rasa ya kan, karena itu kan hak gitu ya. Tapi kalau ada orang-orang memang punya bukti awal permulaan yang mencukupi bahwa melakukan tindakan makar, ya langsung diproses hukum aja gitu loh, sehingga mereka tidak meracuni hak masyarakat yang hakiki. Itu kan unjuk rasa itu kan hak yang harus kita lindungi secara damai ya, sesuai aturan, itu kan harus kita lindungi ya. Jadi dia tidak meracuni itu. Jadi kalau menurut saya cepet aja, kalau sudah ada cukup bukti memadai, cepet bawa proses. Secara legal itu sudah dianggap cukup? Saya kira kalau bukti-buktinya cukup, beliau ini lebih ahli lah, tanya undang-undang sama-sama kami dorong. Baik, Pak Kiki, closing statement dari Anda. Ya, ini dinamika ya. Banyak yang khawatir ini mengarah ke destruksi bangsa gitu. Sejarah mengajarkan orang Indonesia itu macam-macam banyak. Kalau ada musuh bersama, lalu bersatu gitu. Sekarang kita cari aja musuh bersamanya, kan gitu. Nah, saya optimis, nggak ada masalah. Tidak akan terjadi nggak ada masalah ya. Demo kalau bentrok-bentrok dikit, kalau nggak ada bentroknya kan namanya karnaval 17 Agustus. Polisi juga punya senjata. Kau nggak berani nembak, untuk apa senjata ditenteng-tenteng? Tembak aja, nggak apa-apa itu. Oke, Prof. Komar. Ya, ini gerakan akhir-akhirnya kan syarat dengan simbol-simbol agama, kiai dan sebagainya. Jadi pesan saya pada mereka, hati-hati menjaga martabat simbol-simbol agama itu. Sebab kalau ada apa-apa udah sekali dituding, ini loh orang-orangnya, ormasnya, tokohnya, jelas sekali. Dan itu nanti orang malah akan
berbalik pada diri mereka sendiri, orang akan lain simpati gitu. Gitu. Jadi hati-hatilah gitu. Karena yang umat Islam tidak yang demo loh, yang nggak demo juga umat Islam juga, dan mereka tidak mewakili yang tidak demo. Jangan sampai mereka demo untuk yang katanya membela Islam karena ada yang menistakan agama, justru aksi mereka itu justru menistakan agama. Iya, kalau nggak hati-hati ya, itu malah berbalik menistakan. Harusnya kan mereka demo ketika ada Al-Quran dikorupsi. Nah itu lebih menista agama buat saya, tapi kok nggak ada demo?